Pada bagian ini, saya akan lebih detail membahas terkait beras yang mengalami deflasi pada November 2024. Komoditas beras mengalami deflasi sebesar 0,45% dengan andil deflasi sebesar 0,02% pada November 2024. Deflasi komoditas beras terjadi di 26 provinsi. Deflasi terdalam terjadi di Provinsi Papua Pegunungan yang mengalami deflasi komoditas beras sebesar 4,64%. Secara historis, tekanan inflasi komoditas beras di bulan November menunjukkan penurunan dibandingkan dengan kondisi Oktober. Hal ini terjadi pada 3 tahun terakhir 2022 sampai dengan 2024. Selanjutnya, saya akan menyampaikan perkembangan inflasi tahun ke tahun. Tingkat inflasi tahun ke tahun pada November 2024 adalah sebesar 1,55% atau terjadi peningkatan indeks harga konsumen dari 104,71 pada November 2023 menjadi 106,33 pada November 2024. Berdasarkan kelompok pengeluaran, inflasi tahunan utamanya didorong oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan inflasi sebesar 1,68% dan memberikan andil sebesar 0,48% terhadap inflasi umum. Komoditas dengan andil inflasi terbesar pada kelompok ini adalah sigaret kretek mesin dengan andil sebesar 0,13%, serta beras dan bawang merah masing-masing memberikan andil sebesar 0,11%, dan komoditas lain yang juga memberikan andil inflasi cukup besar adalah kopi bubuk, minyak goreng, tomat, bawang putih, dan daging ayam ras. Komoditas lain di luar kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang juga memberikan andil inflasi cukup signifikan adalah emas, perhiasan, dan nasi dengan lauk, masing-masing memberikan andil inflasi sebesar 0,36% dan 0,06%. Berikutnya adalah inflasi tahunan November 2024 menurut komponen. Secara tahunan, inflasi terjadi pada seluruh komponen. Komponen inti mengalami inflasi tahunan sebesar 2,26%. Komponen ini memberikan andil inflasi terbesar dengan andil inflasi sebesar 1,44%. Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi antara lain emas, perhiasan, kopi bubuk, minyak goreng, nasi dengan lauk, dan sewa rumah. Untuk komponen harga diatur pemerintah mengalami inflasi tahunan sebesar 0,82%. Komponen ini memberikan andil inflasi sebesar 0,16%. Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi adalah sigaret kretek mesin, sigaret kretek tangan, dan sigaret putih mesin. Untuk komponen harga bergejolak mengalami deflasi sebesar 0,32% dengan andil deflasi sebesar 0,05%. Komoditas yang dominan memberikan andil deflasi adalah cabai merah dan cabai rawit. Selanjutnya, mari kita lihat sebaran inflasi tahunan menurut wilayah. Secara tahunan, seluruh provinsi mengalami inflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Papua Tengah, yaitu sebesar 4,35%. Sedangkan inflasi terendah terjadi di Kepulauan Bangka Belitung yang sebesar 0,22%. Selengkapnya dapat dilihat pada layar dan naskah BRS. Sebagai ringkasan, inflasi November 2024 adalah pertama, pada November 2024 terjadi inflasi mantuman sebesar 0,30% dan inflasi year on year sebesar 1,55%. Kedua,
penyumbang utama inflasi November 2024 secara mantuman adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil inflasi 0,22%. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini antara lain adalah bawang merah, tomat, daging ayam ras, dan minyak goreng. Ketiga, penyumbang utama inflasi November 2024 secara year on year adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil inflasi 0,48%. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah sigaret kretek mesin, beras, dan bawang merah. Bapak Ibu yang saya hormati, pada bagian kedua ini saya akan menyampaikan perkembangan nilai tukar petani, nilai tukar usaha petani, dan data perkembangan harga gabah dan beras. Nilai tukar petani November 2024 tercatat sebesar 121,29 atau naik 0,49% dibandingkan Oktober 2024. Kenaikan NTP terjadi karena indeks harga yang diterima petani naik sebesar 0,86%, lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan indeks harga yang dibayar petani yang sebesar 0,37%. Komoditas yang dominan mempengaruhi kenaikan indeks harga yang diterima petani adalah kelapa sawit, bawang merah, karet, dan tomat. Peningkatan NTP tertinggi terjadi pada subsektor hortikultura yang naik sebesar 3,46%. Kenaikan ini terjadi karena indeks harga yang diterima petani naik sebesar 3,85%, lebih besar dibandingkan dengan kenaikan indeks harga yang dibayar petani yang sebesar 0,38%. Komoditas yang dominan mempengaruhi kenaikan indeks harga yang diterima petani pada subsektor ini adalah bawang merah, tomat, kol kubis, dan jeruk. Penurunan NTP terdalam terjadi pada subsektor tanaman pangan, turun sebesar 1,78%. Penurunan ini terjadi karena indeks harga yang diterima petani turun sebesar 1,35%, sedangkan indeks harga yang dibayar petani mengalami kenaikan sebesar 0,44%. Komoditas yang dominan mempengaruhi penurunan indeks harga yang diterima petani pada subsektor ini adalah gabah, jagung, dan ketela pohon. Selanjutnya, saya akan menyampaikan mengenai nilai tukar usaha petani pada November 2024 yang tercatat sebesar 123,77 atau naik sebesar 0,80% dibandingkan Oktober 2024. Kenaikan NTUP terjadi karena indeks harga yang diterima petani mengalami kenaikan sebesar 0,86%, lebih tinggi dari kenaikan indeks biaya produksi dan penambahan barang modal sebesar 0,06%. Komoditas yang dominan mempengaruhi kenaikan indeks biaya produksi dan penambahan barang modal nasional adalah bibit bawang merah, upah penanaman, dan benih padi. Peningkatan NTUP tertinggi terjadi pada subsektor hortikultura yang naik sebesar 3,64%. Kenaikan ini terjadi karena indeks harga yang diterima petani naik sebesar 3,85% atau lebih tinggi dari kenaikan indeks biaya produksi dan penambahan barang modal yang mengalami kenaikan sebesar 0,21%. Komoditas yang dominan mempengaruhi kenaikan indeks biaya produksi dan penambahan barang modal adalah bibit bawang merah, pupuk kandang, dan upah menuai atau memanen. Penurunan NTUP terdalam
terjadi pada subsektor tanaman pangan yang turun sebesar 1,41%. Penurunan ini terjadi karena indeks harga yang diterima petani turun sebesar 1,35%, sedangkan indeks biaya produksi dan penambahan barang modal mengalami kenaikan sebesar 0,06%. Komoditas yang dominan mempengaruhi kenaikan indeks biaya produksi dan penambahan barang modal adalah upah penanaman, benih padi, upah membajak, dan upah mencangkul. Berikutnya adalah sebaran perkembangan NTP dan NTUP menurut wilayah pada November 2024. Untuk nilai tukar petani, sebanyak 23 provinsi mengalami kenaikan NTP dengan peningkatan tertinggi di Bengkulu sebesar 4,79%. Peningkatan NTP tertinggi di provinsi tersebut didorong oleh kenaikan harga komoditas kelapa sawit, karet, tomat, kol atau kubis, dan kakao atau coklat biji. Sementara itu, 15 provinsi mengalami penurunan NTP. Penurunan yang terdalam terjadi di Gorontalo sebesar 2,64% yang disebabkan oleh penurunan harga komoditas seperti cabai rawit, jagung, sapi potong, dan gabah. Untuk nilai tukar usaha petani, sebanyak 25 provinsi mengalami kenaikan NTUP dengan peningkatan tertinggi di Bengkulu sebesar 5,01%. Sementara itu, ada 13 provinsi mengalami penurunan NTUP. Penurunan terdalam terjadi di Gorontalo sebesar 3,12%. Informasi lebih lanjut untuk NTUP dan NTP menurut wilayah dapat dilihat pada bahan rilis ataupun dalam naskah BRS. Selanjutnya adalah rata-rata harga gabah di tingkat petani dan beras di penggilingan, grosir, dan eceran. Harga gabah di tingkat petani pada bulan November 2024 sebagai berikut. Gabah kering panen turun sebesar 1,86% secara mantuman dan sebesar 6,18% secara year on year. Gabah kering giling turun sebesar 1,48% secara mantuman dan sebesar 8% secara year on year. Sementara untuk rata-rata harga beras di penggilingan pada bulan November 2024 turun sebesar 1,23% secara mantuman dan sebesar 3,79% secara year on year. Selanjutnya, untuk inflasi beras di tingkat grosir dan eceran pada bulan November 2024 adalah sebagai berikut. Di tingkat grosir, terjadi deflasi sebesar 0,81% secara mantuman, tetapi secara year on year mengalami inflasi sebesar 0,54%. Di tingkat eceran, mengalami deflasi sebesar 0,45% secara mantuman, tetapi secara year on year mengalami inflasi sebesar 2,80%. Sebagai catatan, harga beras yang kami sampaikan ini merupakan rata-rata harga beras yang mencakup berbagai jenis kualitas beras dan juga mencakup seluruh wilayah di Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.